diniyah wa rasul imaniyah Liman sul Islam qudwa dan Yusra Habib Abdullah bin Al-Haddad Usuli wa Furan Atagashum birahmah wal maghfirah An Allah ya'li darajat fil jannah wa yahfuzuna bidhahi wa anfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumi bid din wa akhir bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'abatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutubin yuktabu abadal abidin aw dhahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wa ali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumis salafis shalih fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa minar riba aklu amwalin nas bil batil wa jihatu akli amwalin nas bil batil kathiratun wa qad nahallahu an jami'i dzalika biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil ila akhirih. Amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih diberikan Allah sehat wal afiat. Dengan taufik hidayah dan inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Qala ilma Habib Abdullah bin Alwil Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa minar riba aklu amwalin nas bil batil wa jihatu akli amwalil nas bil batil kathiratun wa qad nahallahu an jami'i dzalika biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Imam Habib Abdullah bin Haddad, dan setengah daripada harta riba yaitu memakan harta manusia dengan kebatilan, dan jihad memakan harta manusia dengan batil itu yaitu banyak. Jadi salah satu termasuk riba kalau kita memakan harta manusia yang batil, yang bukan miliknya, atau yang bukan sesuatu seharusnya ampuninya. Nah itu banyak itu. Dengan cara-cara kebatilan tuh banyak. Orang mengambil duit orang itu, bila caranya salah, nah berarti itu termasuk riba.
Dan sungguh melarang oleh Allah daripada sekalian yang demikian itu dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian makan akan harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Jadi Allah mencegah, Allah mengharamkan kalau kita memakan harta orang dengan jalannya batil, dengan jalannya yang salah. Nah. Pamin zihati akli amwalin nas bil batil jami'u ma yakhudhuhu salatin zulmati wa a'wanuhum min amwalil muslimin minal jabayat wal makus wal ushur wa ghairi dhalika wa dhalika muharramun syadidut tahrim. Maka setengah daripada jihad memakan harta manusia dengan kebatilan. Jadi kayak apa contohnya? Tamakan harta orang dengan kebatilan, yaitu mengumpulkan atau terkumpul sesuatu yang mengambil akan dia sesuatu oleh pemimpin-pemimpin yang zalim dan anggota mereka daripada harta orang Islam, daripada memungut pajak nang mana kada sesuai misalkan lah, atau dengan cara yang salah. Nah, ini termasuk zalim atau batil. Dan memungut cukai dan 1/10 dan selain yang demikian itu. Nah, ini salah satunya daripada pemimpin-pemimpin yang zalim atau pemerintah-pemerintah zalim atau anggota mereka bila mengambil harta orang Islam dengan cara zalim. Nah, ini termasuk riba ngarannya lah. Dengan cara apapun, caranya apapun, bila dengan zalim, nah ini termasuk riba berartinya. Wadzalika muharramun syadidut tahrim, dan yang demikian itu diharamkan besangatan haram. Dengan cara kayak itu tuh nah haram benar itu. Mengambil duit orang dengan cara yang salah, mengambil duit orang Islam dengan cara zalim. Nah, itu bersangatan daripada haram. Wal makhudhu minal haram asyuhtul ladzi la syubhata fihi. Dan mengambil daripada yang haram itu haram hukumnya, yang tidak syubhat padanya. Orang nih mengambil duit atau harta dengan cara haram, maka itu hukumnya haram duit itu. Lah, kadada hukumnya syubhat misal ngada. Jadi bila mengambil duit dengan cara yang haram, maka dihukumkan itu haram. Lukoi syubhat ujar hukumnya kada. Lah, bila yang haram, haram tuh hukumnya. Wal makasu wal ashar minal mu'taridina li sukhtillahi wa makatihi. Wa qad warada fi dhimmihim wa shiddati iqabillahi lahum al akhbarul katsirah. Dan memungut cukai, pemungut cukai ini maksudnya mungkin pemungut yang kada sesuai, kada pas, atau dengan cara berpaksaan, dengan cara zalim. Dan memungut 1/10 misalkan lah. Misalkan ada 1/10-nya misal.
Nah, ini daripada orang yang mendatangkan mereka bagi murkanya Allah dan laknatnya Allah. Nah, orang nang kayak itu tuh gawian misalkan katuju ambil apa nih harta orang dengan cara zalim, dengan cara bepaksaan misalkan jatah periman dulu ya misalkan. Nah, ini mendatangkan daripada murkanya Allah. Ya kalau lah, nah ini mendatangkan. Dan sungguh telah datang pada celaan mereka itu dan bersangatan siksaan Allah bagi mereka itu kabar-kabar yang banyak. Jadi banyak. Artinya kabar di sini adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, yang mencela bagaimana siksaan-siksaan orang yang mengambil harta orang Islam dengan cara zalim. Jadi banyak Rasulullah itu menjelaskan gitu. Mudahan kita kada termasuk nangka itu ya kalau lah. Mudahan kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam la yadkhulul jannata sahibu maksin. Qala Yazid bin Harun rahimahullah yani al-ashar. Wa qala alaihi salatu wassalam inna sahibal magsi finnar. Nah, salah satunya nih hadis Rasulullah yang mencela atau yang dapat siksaan orang-orang yang katuju ambil harta tadi dengan cara zalim kayak apa? Ujar Nabi, kada masuk akan surga oleh orang yang katuju apa itu? Sahibum, yang mengambil tadi, memungut cukai atau memungut sesuatu yang kada pas lawan inya. Sesuatu dengan cara zalimnya mengambil. Nah, ujar Nabi orang itu kada masuk surga. Lah, kada masuk surga. Telah berkata Yazid bin Harun, mudah-mudahan memberi rahmat akan dia oleh Allah. Yakni menghendaki ya al-ashar, makas itu bisa juga 1/10. Diambil daripada 1/10 lah dengan cara ya itu tadi bang teh cara zalim lah. Nah, ini kada pacangan masuk surga. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang melakukan yang itu tadi apa memungut cukai, memungut 1/10 dengan cara zalim. Nah, ini ujar Nabi di dalam api neraka. Masuk neraka berarti orang itulah. Jadi luar biasa. Artinya siksaan bagi orang-orang yang mengambil harta orang Islam dengan cara zalim. Wa min akli abwalin nas bil batil ma yukhadhu zulman bil ghasab wan naham was sirqati wal khiyanat fil amanat wa ma yaqta'uhu al insan min amwalihim bil aymanil fajirah wa syahadatiz zur. Dan setengah daripada memakan harta manusia dengan kebatilan. Kayak apa pulang? Contohnya orang itu memakan harta manusia dengan cara batil. Sesuatu mayakhudhu zulman, sesuatu mengambil ia hal keadaannya zalim. Bila mengambil harta orang dengan zalim, itu berarti mengambil dengan cara yang salah. Berarti mengambilnya dengan cara yang batil.
Bil ghasab, contohnya dengan merampas. Itu contohnya inilah. Merampas duit orang itu berarti sama. Caranya itu salah, batil berarti. Bila kebatilan mengambil dengan cara batil berarti sama dengan riba. Nah itu. Yang kedua sama wanahab, merampas juga. Arti merampas ini kayak apa yuk? Kayak berpaksaan ya kalau lah. Itu merampas ngarannya. Jadi arti merampas itu berpaksaan. Nang bukan ampunnya diambilnya, dirampasnya. Lain kalau mau ambil nang ampunnya juga, bakarasan ampunnya itu kada jadi masalah ya kalau. Ampunnya juga diambilnya itu kada jadi masalah. Nah ini bukan ampunnya, diambilnya. Nah ini sama merampas ngarannya. Dan pencuri sama. Pencuri itu kan maling itu. Nya mengambil ampun orang. Itu berarti salahnya cara mengambilnya itu dengan kebatilan berarti. Dan khianat pada amanah. Nah apapun khianat, diamanahi orang, khianatinya, diambilnya misalkan. Nah ini dengan cara kebatilan juga. Dan sesuatu yang memutuskan akan dia oleh manusia daripada harta mereka dengan sumpah palsu dan penyaksian yang palsu. Sama juga misalkan inya ambil nih duit orang dengan cara sumpah tapi sumpahnya itu palsu, kada bujur, atau ambilnya dengan cara saksi yang salah. Nah sama juga. Gara-gara anak ambil duit orang nih, lalunya bersumpah tapi sumpahnya kada bujur. Nah itu sama aja juga. Waninya bersumpah. Atau inya ambilnya itu dengan cara apa? Saksi. Rupanya berkomplotan juga. Ada saksinya, cuma saksinya ini kada bujur juga. Saksi palsu juga. Nah jadi sama aja juga lah. Nah ini jadi termasuk mengambil harta manusia dengan kebatilan. Lah. Ini salah satunya nangka itu. Macam-macam atau bahagian orang yang mengambil harta manusia dengan kebatilan, dengan merampas, mencuri, khianat pada amanah, atau dengan cara mengambil hartanya itu dengan sumpah palsu atau penyaksian yang palsu. Itu sama itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam man zalama kida sibri minal ardi tuwikahu min sab'i aradin. Dan sungguh bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ujar Rasul, siapa-siapa yang menzalim akan sekedar sejengkal daripada tanah, mengangkat ke orang, mengangkat tanah orang sejengkal aja nih, dikalungakan daripada 7 lapis bumi, 7 lapis tanah. Makanya apa? Dikalungakan. Padahal sejengkal aja nih. Sejengkal itu apa? Ada ya kalau lah. Takakat ampun orang tanah nih, yaitu jisekong di sini pitugur kan apa itu ngaranya pitu pahalatan, jisekong di sini pahalatannya bakal karasan misalkan ujar ampun jerang pahalatan di mana juga aku di bandaknya. Nah ini jadi hati-hati. Jadi kadang-kadang kita akan mengalah juga ya kalau lah, khawatirnya kulu takakat ampun orang. Nah jadi sejengkal aja takakat tanah orang, karena di hari kiamat dikalungakan kita. Lawan apa? 7 lapis bumi, 7 lapis tanah. Kayak apa kita dikalungakan? Mamikul tanah sakarung gen baret banar ya kalau. Apalagi sampai 7 lapis bumi. Kada kuat sudah ya kalau. Artinya ganal banar ya kalau siksaannya luar biasa.
Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqul zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutilah kalian akan sifat zalim, maka sesungguhnya zalim menggelapkan pada hari kiamat. Hati-hati, ujar Nabi, jangan bersifat zalim lah, hati-hati, karena kita di dunia ini kan adalah awas juga ya. Kalau ujar Nabi, baina sittin, umur umatku tuh ya Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 ya. Kalau artinya bila melebihi daripada umurnya Nabi Muhammad SAW, Nabi 63 tahun, bila lebih itu bonus ngarannya. Nah itu. Nah, jadi kita di dunia ini kada lawas satu umat. Iya kalau dibandingkan lawan hari akhirat, dibandingkan dengan umur akhirat, itu selawasan. Iya kalau paling lawas lah di dunia ya 100 tahun tuh jarang bener orang berumur 100 tahun ya. Kalau itu jarang ya. Kalau nah jadi takuti ujar Nabi sifat zalim itu, jangan menzalim, maka sesungguhnya zalim itu gelap kena pada hari kiamat. Orang yang ketujuh sifat zalim menzalim orang, atau hartanya kah yang dizalim, atau kayak apakah menzalim orang, cara kayak apakah, itu awas hari kiamat gelap. Kita kalau sudah hari kiamat gelap tuh kayak apa ya? Nyaman lah. Di dunia aja amun pajah lampu bisa tarumpak tiang listrik, amun pajah lampu sintar kadada apa lagi di hari kiamat. Ulun kurim bawa sintar aja, karena om bawa sintar di hari kiamat ya lah. Nah ini luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yahillu li muslimin ay yakhudha asa akhihi bighairi taybi nafsi minhu. Qala dzalika li syiddati ma harramallahu min malil muslim alal muslim. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada halal bagi orang Islam bahwasanya mengambil akan tongkat saudaranya, maksud saudara ini kawannya, dengan ketiadaan senang diri daripadanya. Mainjam tongkat, tongkat kalau lah kawan batongkat kita ambil, kada halal, mau kada bapadah ya kan. Tongkat tuh biasa aja ya kalau lah, batu kita ambil hendak mengapakah upanya memanut tongkat itu. Nah diambil itu ujar Nabi kada halal kecuali dengan cara minta izin. Tongkat itu kan dimakan ya, kalau cuma kalau digunakan lah. Amun nang ampunnya tuh kada senang, mau kada senang, amun senang aja, mun tahu juga senang lah. Walhasil bepada bang beidin. Kenapa yuk di sini Nabi Muhammad SAW mencontohkan daripada tongkat? Karena salah satu tongkat itu adalah salah satu sunnatul ambiya atau sunnah para nabi. Ya kalau orang pakai tongkat. Bahkan di dalam kitab Bustanul Arifin yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, ujar Imam Nawawi, Imam Syafi'i itu menjelang umur 40 tahun atau 40 tahun sidin pakai tongkat. Lalu ditakuni sama orang, wahai imam, kenapa pian garingkah pakai tongkat nih? Biasanya orang bila umur 40 itu nah ada betongkat. Tapi kalau wadah kita ini jarang lah. Kecuali ya sakit batiskah hanya betongkat. Kalau di Arab tuh pian, dia apalagi di Hadramaut itu, walaupun kelihatannya masih anum tapi 40 tahun lah pakai tongkat.
Ditakuni wahai imam, kan apa biarnya jadi pakai tongkat garingkah? Lalu dijawab oleh Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i, aku memakai tongkat ini ujar Sidin sekira mengingatkan aku. Sekira aku nih ingat. Kenapa? Karena aku ujar Sidin berjalan atau menjalani sudah hampir tamat. Artinya atau ujar Sidin, aku parak sudah menuju akhirat. Sudah, artinya sekira mengingatkan. Makanya bila umur 40 itu, nah itu termasuk sunnah ya sudah makai tongkat. Sekira apa? Sekira ingat ya Sidin. Artinya parak benar sudah. Parak apa yuk? Parak meninggal. Itu tongkat. Ya kalau. Karena bila sudah umur 40 tahun, huban pindah tumbuhan sudah ya. Ya kalau. Itu bila huban itu tumbuh itu salah satunya apa ya? Alamat tanda sudah ya kalau. Karena ujar Nabi, umur umatku itu apa? Baina sitin wa sab'in. Dan juga ada juga sebagian ulama mengatakan bila orang itu liwat sudah 40 tahun, liwat 40 tahun. Tapi gawian kayak itu aja terus. Nah itu bilang ngalih sudah. Itu sebagian ulama. Kita kadang mau memprediksi orang ya kalau lah. Kadang kawa cuman kebiasaan kayak itu. Bila orang itu sudah 40 tahun, gawiannya nang asalnya kada baik terus bilang ngalih hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud daripada Imam Syafi'i ini sekira mengingatkan aku, ujar Sidin, padahal Sidin sehat aja. Oh ujar Sidin, aku sudah umur 40 tahun. Ya kalau. Makanya di dalam kitab itu kalau sudah umur tuh arba'in itu namanya syekh. Syekh itu apa? Ya tatua sudah ya kalau. Ya ada takrib daripada syekh itu. Syekh aja. Bila 40 itu kan syekh itu yang pertama. Ada juga kenapa dipanggil syekh? Padahal umurnya masih 20 tapi syekh masih. Bisa juga bila orang itu mempunyai kelebihan. Maka disambat dengan syekh juga. Nang galibnya bila umur 40 sudah, berarti sudah syekh dah hatinya. Jadi kata Imam Syafi'i, aku nih memakai apa? Tongkat nih saya kira mengingatkan aku aku nih parak sudah. Nah ini. Makanya orang Arab tuh banyak lelah yang pakai tongkat. Maka sebagian ulama itu menganjurkan untuk memakai bila umur 40 tahun tuh sadang sudah memakai tongkat. Kenapa yuk? Agar semakin ingat akhirat dan merendahkan hati dan menghilangkan kesombongan seperti mana yang diamalkan daripada Imam Syafi'i. Jadi ingat, oh Tuhan sudah 40 tahun. Jadi pakai tongkat itu mengingatkan. Bahkan tongkat itu ada juga kelebihan tongkat tuh gak nampak banyak kayak kalau lah. Itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, ujaralta wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ujar Allah Ta'ala, apa itu di sebelah tangan kanan engkau tuh wahai Nabi Musa? Ujar Allah Ta'ala, sebelah kanan tangan kanan engkau tuh apa itu? Ujar Nabi Musa, ini tongkat ulun. Ulun tongkat ini apa? Gasan bertumpuk, gasan berjalan.
Ya kalau apalagi sudah kita pina lamah ada bajalan betungkat nyaman. Nah itu gasan betumpu bajalan. Sakira apa pulang? Sakira memukul dedaunan. Apa jurang misalkan dedaunan tuh kawa di manu daunnya itu nah gasan kambingku ujar Nabi Musa. Dan juga tongkat tuh gasan apa? Banyak keperluan yang lain. Jadi banyak juga faedahnya tongkat tuh. Bila orang anak manuk pukulakan tongkat. Misalkan ada penjahat ya kalau cetokan hantuk. Nah, jadi banyak keuntungan. Jadi faedah daripada orang yang selain memakai sunnah ya kalau lah sunnah Nabi. Nah itu bang. Nah itu. Jadi banyak juga manfaat daripada orang yang memakai tongkat lah. Tongkat karena sunnatul anbiya. Kenapa sunnatul anbiya? Nabi Ibrahim alaihissalam pakai tongkat, Nabi Musa pakai tongkat, Nabi Muhammad pakai tongkat juga. Nah makanya di sini Nabi Muhammad SAW mencontohkan ujar Nabi kada halal bagi orang Islam bahwasanya mengambil tongkat saudaranya dengan ketiadaan senang diri daripadanya. Ampun orang kada katuju kita ambil kita pinjam itu kada boleh jualan itu tongkat lah. Berkata iya yang demikian itu hati Nabi bersuara itu kenapa? Bagi bersangatan sesuatu yang diharamkan oleh Allah daripada harta orang muslim atas daripada orang muslim. Saking haramnya itulah artinya meminjam aja kada boleh apalagi memakan. Wa qala alaihi salatu wassalam bisariqati la'anallahu sariq yasruqul baydah fatuqta'u yadahu wa yasruqul habla fatuqta'u yadahu. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pencuri, telah melaknat oleh Allah akan pencuri yang mencuri telur, mencuri hintalu, maka dipotong tangannya ujar Nabi. Dan mencuri tali maka dipotong juga tangannya. Mencuntan hintalu aja, mencuntan tali aja ditatak tangan. Kayak apa yang korupsi kirnya aizaullah naudzubillah min dzalik. Nah ini jadi orang yang mengambil hintalu aja Nabi dilaknat Allah. Habis dilaknat, kalau hukum Islam dasar kayak itu kan. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya anakku Fatimah ujar Nabi yang mencuntan, aku seorang yang apa? Yang memotong tangannya. Nah, ini luar biasa. Artinya hukum Islam nang kayak itu. Wa qala alaihi salatu wassalam bil khiyanat ayatul munafiqi thalathun idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khianat. Tanda-tanda orang munafik itu ujar Nabi 3. Nih tanda-tanda orang munafik. Tanda-tandanya apa? 3 macam. Apabila inya bapandir berdusta. Nah ini, bila bapandir berdusta. Apabila berjanji menyalahi, janji tinggal janji, ya Allah. Dan apabila diamanahi khianat. Jadi bila ada nang salah satu 3 macam ini salah satunya tanda orang yang munafik. Lah. Wa qala alaihi salatu wassalam la imana liman la amanata lahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la dina liman la amanata lahu wa la salata wa la zakata lahu. Al-hadis. Telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sempurna iman bagi orang yang tidak ada amanah baginya. Orang itu kada sempurna keimanannya kalau inya kada menyempurnakan daripada sifat amanah. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak ada agama bagi orang yang kada amanah baginya, dan tidak salat kada sempurna pahala sembahyang, kada ada sempurna pahala zakat bagi orang yang kada menyempurnakan amanah. Jadi walaupun orang itulah penyembahyang, misalkan penyembahyang orangnya, walaupun orang itu mengeluarkan zakat misalkan, sama aja orang itu amun kada inya menyempurnakan agama itu sia-sia ngarannya. Sama aja juga inya itu kada sempurna daripada agamanya lah. Agamanya luar biasa misalnya, fanatiknya lawan agama, sembahyangnya luar biasa, zakatnya selalu dikeluarkannya, tapi kalau inya kada amanah, khianat lawan amanah, itu kada ada apanya, sia-sia agamanya itu, sia-sia sembahyangnya, sia-sia zakatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam thalathun muta'alliqatun bil arsy ar-rahmu taqulu Allahumma inni bika fala ukattik, wal amanatu taqulu Allahumma inni bika fala akhanu, wan ni'matu taqulu Allahumma inni bika fala akfuru. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, 3 macam yang masih bergantungan di aras. 3 macam yang bergantung di aras. Yang pertama ar-rahmu, itu kasih sayang. Berkata ar-rahim itu, ya Allah, sesungguhnya aku dengan Engkau maka tidak aku putuskan. Dan yang kedua amanah. Berkata ia amanah, ya Allah, sesungguhnya aku dengan Engkau maka aku kada khianat. Dan nikmat. Berkata ia nikmat, ya Allah, sesungguhnya aku dengan Engkau maka aku kada ingkar. Nah, jadi 3 macam ini bergantungan di aras. Lalu bersuara. Masuk rahim itu yaitu silaturahim lah, artinya menyambung daripada kasih sayang. Ya Allah, ujar silaturahim itu tadi, nah sungguhnya aku nih dengan Engkau maka aku kada memutuskan silaturahim. Makanya kalau orang yang memutuskan silaturahmi itu kayak apa ya, kalau dosanya, siksaannya ya Allah. Orang yang ketujuh menyambung tali silaturahmi itu kelebihannya apa? Salah satunya dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ampunnya rahim itu nya bersuara, ya Allah, aku kada memutuskan. Yang namanya silaturahim itu. Yang kedua, ujar Nabi, itu sifat amanah. Kalau seorang pemimpin amanah, adil ya Allah, itu mendapatkan apa? 7 golongan, ujar Nabi, menaungi akan mereka oleh Allah, tidak ada kenaungan kecuali kenaungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya al-imamul adil, imam pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, amanah. Nah, ini luar biasa keuntungannya. Yang ketiga, ujar Nabi, yaitu yang bergantungan di aras itu nikmat. Nikmat. Bersuara nikmat itu, ya Allah, sungguhnya aku dengan Engkau aku kada mengingkari daripada nikmat. Kita ini banyak kalau nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Banyak. Mata ini nikmat Allah. Kawa melihat pulang 2 kali nikmat ngarannya. Mata aja sudah nikmat.
Kawa melihatnya itu nikmat Allah. Jadi yang nikmat itu bersuaranya kayak itu. Ulun kada ingkar lawan nikmat fian. Artinya orang kada ingkar lawan nikmat itu orang yang menggunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang yang bersyukur itu salah satunya apa? Al-amalu bitta'at, kata Imam Haddad. Orang yang mengamalkan dengan taat kepada Allah itu ngarannya orang bersyukur. Nah, jadi kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bersyukur. Salah satunya bersyukur apa? Gunakanlah nikmat tujuannya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.